Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komersian K Putra, NPM 2475515. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran kerja. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, struktur, dan juga tips cara membuat surat lamaran kerja. Untuk yang pertama itu ada pengertian. Untuk pengertian sendiri, surat lamaran kerja adalah suatu surat yang resmi yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan atau dengan maksud menyampaikan atau melamar pekerjaan ke sebuah suatu destinasi atau perusahaan ataupun lembaga yang akan dilamar. Biasanya, surat lamaran kerja ini bisa disertai dengan dokumen pendukung. Contohnya seperti CV, ijazah, sertifikat, dan juga lain-lain. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan dari surat lamaran kerja itu ada beberapa. Yang pertama itu ada mengajukan permohonan pekerjaan ke sebuah perusahaan yang akan kita tuju. Yang kedua ada menunjukkan minat dan juga kemampuan diri kita yang sesuai dengan posisi yang akan kita lamar. Yang ketiga itu memberikan informasi singkat tentang diri kita atau diri pelamar kepada pihak perusahaan. Lalu yang keempat itu atau yang terakhir adalah meyakinkan pihak perusahaan untuk memanggil pelamar atau memanggil kita untuk ke tahap berikutnya atau ke tahap wawancara. Lalu yang ketiga itu ada ciri-ciri dari surat lamaran kerja. Untuk ciri-ciri surat lamaran kerja ini juga ada beberapa. Yang pertama itu surat lamaran kerja ditulis dengan bahasa yang formal dan juga yang jelas. Lalu yang kedua itu surat lamaran kerja itu berisinya singkat, padat, dan juga relevan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Lalu yang tiga itu memuat data pribadi pelamar, pengalaman, dan kualifikasi. Lalu yang terakhir, yang keempat itu biasanya disertakan dengan dokumen pendukung yang seperti tadi, seperti CV ataupun data diri kita. Lalu yang keempat itu ada struktur dari surat lamaran kerja. Struktur surat lamaran kerja umumnya terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan. Tempat dan tanggal penulisan biasanya ditulis di pojok kanan dengan nama kota dan juga tanggal tempat kita menulis surat lamaran kerja. Lalu yang kedua itu ada lampiran dan hal. Lalu yang ketiga ada alamat dan tujuan, itu berisi tentang alamat dan tujuan dari perusahaan yang akan kita tuju. Lalu yang keempat itu ada salam pembuka atau salam hormat kita untuk pembukaan pada perusahaan. Dan yang kelima itu ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini biasanya berisi tentang kita untuk menyampaikan maksud dan sumber informasi lowongan. Biasanya berdasarkan informasi lowongan kerja yang kita dapatkan. Lalu yang kelima ada data diri singkat dari pelamar. Data diri singkat ini biasanya terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, ataupun nomor HP dan juga email yang akan bisa dihubungi. Lalu yang keenam itu ada paragraf isi. Paragraf isi itu menjelaskan kemampuan, pengalaman, dan kualifikasi yang relevan tentang data diri pelamar. Lalu yang ketujuh itu ada bagian penutup. Bagian penutup itu biasanya berisi tentang ungkapan harapan untuk diterima pelamar ke perusahaan yang dituju dan juga ucapan terima kasih kepada perusahaan. Lalu yang terakhir dalam struktur surat lamaran kerja itu ada salam penutup dan juga tanda tangan. Biasanya berada di bawah di bagian sebelah kanan. Itu berisi hormat dari pelamar dan juga tanda tangan dari pelamar. Lalu yang kelima atau materi terakhir itu ada tips menulis surat lamaran pekerjaan. Tips menulis surat lamaran pekerjaan itu biasanya menggunakan bahasa baku dan juga sopan. Lalu yang kedua itu kita harus memeriksa tata bahasa dan juga ejaan yang kita buat di dalam surat lamaran. Lalu yang ketiga, kita harus fokus pada kelebihan yang relevan dengan pekerjaan yang akan kita tuju atau yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lamar.